Kami teman-teman, nama saya Muhammad Firdaus Nabibi. Dengan teman-teman akan menjelaskan bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Hukum sistem hukum dan peradilan nasional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah seharusnya negara hukum. Segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, seharusnya suatu negara dikatakan sebagai negara hukum bila sesuatu mempunyai ciri-ciri antara lain adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum. 1. Pengertian hukum. Sistem hukum berasal dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Seharusnya hukum adalah peraturan resmi yang mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berikut beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka setiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, seharusnya hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Namun sebagian besar sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena faktor historis Indonesia yang pernah menjadi jajahan dari bangsa Belanda. Hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia sebagian besar telah dikodifikasi dalam suatu kitab undang-undang, yaitu KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Ketiga kitab undang-undang tersebut merupakan produk hukum peninggalan masa kolonial Belanda yang masih digunakan hingga saat ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan proses pembangunan hukum nasional, sebagian aturan pidana dan perdata telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh dari peraturan tersebut misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Subversif, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Pemakaian hukum agama karena agama Islam, maka dominasi hukum Islam sangat terasa, terutama dalam masalah hukum pernikahan, warisan atau yang lebih dalam hukum perdata. Pemakaian hukum adat yang masih berlaku di berbagai wilayah pun tidak bisa dihindarkan, karena memang di berbagai daerah hukum adat masih menjadi pedoman yang kuat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat adat. Ya, silakan bisa dibuka pertanyaan.
Ya, silakan diulang pertanyaannya. Ya. Jika hukum yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia apa yang pantas membuat Volume dikeraskan ya. jika itu pemimpin jika hukum yang dilakukan oleh pemimpin negara Indonesia apa yang pantas hukuman buat pemimpin itu Korupsi. sudah seperti korupsi. Duh, gak dirungok. Hukum sih pantas gawe wong korupsi. Hukum yang pantas buat pemimpin yang melanggar aturan. Orang yang Hukum yang pantas. melanggar aturan, contohnya korupsi. Korupsi. Kalian kok tahu ada pejabat yang melakukan korupsi, tahu dari mana? Kan berita Pak kuwatan. Oh, berita ya. Berita, koran-koran. Ya, silakan, sudah jelas ya, silakan dijawab. Hukuman kalau ada pejabat negara yang melakukan korupsi, kira-kira mendapatkan hukuman apa? Katanya gitu. Menurut pendapat saya, Pak Ge, Ya, silakan. negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Ya, negara hukum. Seharusnya negara hukum. Kenapa kok ini negara hukum? Ketika pejabat seperti presiden, Ada DPR juga, seperti presiden, ada pejabat, DPR, kejaksaan, Gubernur. pengadilan. Ketika ada korupsi melalui jalur hukum, boleh dibela dengan salah ataupun tidak salah, Pak. Namun gimana? Dengan cara pengacara, bantuan pengacara. ya. Tapi pengacara sekarang mau apabila ada uang, bisa dibeli dengan uang. Jaluk buruan istilahnya jaluk buruan ya. Hakim pun juga hakim pun juga begitu. Setiap suap menyuap pasti mau melaksanakan barang tersebut. Jadi Ya, sudah. Ada lagi tambahan dari teman yang lain? Ada tambahan? pun, Pak, Atau dari tambahan dari teman-teman? Silakan. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Ketika ada pejabat negara, baik itu gubernur, DPR, itu yang pantas itu mendapatkan hukuman apa? Supaya bunuh, Pak. mereka itu tidak mengulang lagi dan tidak terulang lagi, ya. Karena tindakan korupsi itu sangat merugikan negara. Ya, ada tambahan? Di negara luar itu ketika korupsi dihukum mati. Di Cina, apa? Dipotong, digantung. Kenapa di Indonesia? Di Indonesia kok tidak dibunuh, malah diturunkan jabatan. Apakah itu sebagai negara hukum? Hukum tak cukup bawah. Mau takut. Makanya sebagai sebut seharusnya negara hukum. Seharusnya kan Indonesia kan ngono kenyataan nih, nggak malah dibunuh, nggak dipenjarakan, malah diturunkan jabatannya.
seperti negara Finlandia. Ini apa? Makanya negara Finlandia korupsi lebih 20%. Finlandia. Irlandia. Ya. Finlandia. Bayaran guru lebih 80% dibandingkan korupsi 20%. Iya. Anggaran negara, Bu. Kan pendidikan, Nah, 20% ini korupsi. tapi korupsi Iya, politik. ekonomi. Politik. Ini apa? Kenapa? Oke, ini kumpulan. Iya. Kenapa? Ya, bagus ya. Tadi bagus jawabannya. Karena Beda negara, beda Hukum. aturan, beda hukum, beda budaya, apalagi Beda bayaran, Pak. beda bayaran. Iya, iya. Ya, sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, Katanya biasa Habibie aja. kan seharusnya ya seharusnya kan seharusnya tujuan hukum mau seharusnya kan tapi tidak sesuai kan. Nah, upaya kalian terhadap yang harus dilakukan terhadap sistem hukum di Indonesia itu apa? Upayanya untuk menghadapi ya mikir Pertanyaannya cukup jelas atau diulang? Bisa diulang lagi secara singkat pertanyaannya? Upaya yang seharusnya dilakukan terhadap sistem hukum di Indonesia. Ya, upaya. Upaya itu kan apa? Usaha. dijawab kok cara nih. Upaya hukum. Agar supaya hukum itu dipatuhi oleh warga negara gitu ya. Caranya. Ya, caranya. Cara itu kan sesuatu yang digunakan. Kalau usaha itu kan jalan yang ditempuh gitu ya. Kamera nak konto. Nah, rupanya ada teman kalian yang bertanya. Silakan diutarakan. Singkat, padat, dan jelas ya. Waktunya tinggal beberapa menit. Bagaimana peraturan di Indonesia ini bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia? Upaya usaha apa yang harus dilakukan supaya rakyat Indonesia itu mau mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih. Bagaimana usaha, upaya-upaya yang dilakukan agar supaya peraturan ini bisa dipatuhi, ya, dipatuhi. Undang-undang itu kalau tidak dipatuhi itu kan percuma ya. Membuat undang-undang untuk apa? Bagaimana jawabannya? Silakan. 1, 2, 3, 4 berempat.
Yang bisa jawab saya kasih bonus nilai tambah, nilai yang memuaskan. Silakan. Ini. Ya. Dengan cara masyarakat diberitahu bahwa dampaknya melanggar aturan itu sangat berbahaya, sangat besar. Jadi masyarakat tahu kalau melanggar aturan itu melanggar aturan itu dampaknya akan negatif. Ya. Pun konten namun Pak. Berbahaya, dampaknya berbahaya. Negatif. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan masyarakat lain yang ikut melanggar juga, Pak. Ya. Tepuk tangan yang meriah. Bagaimana penanya? Tidak cukup? Pak, Ada lagi? Silakan. Niko. Tadi kan yang ditanyakan itu upaya-upaya. Ya, Terus upaya-upaya. upayanya itu gimana? Itu diberitahu bahwa dampak dari melanggar aturan itu negatif. Kalau kan setiap orang itu memiliki pemikiran tersendiri ya. Kalau seumpama kita menyampaikan berdampak negatif, dampaknya itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Contoh, di sini hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Akan tetapi di Indonesia kebanyakan ya jika ada pencurian itu langsung kayak dipukul. Nah itu kan kayak menghakimi sendiri. Main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Ya. Ya, silakan. Manusia tidak mempunyai kemanusiaan. Menghakimi sendiri gitu, tidak langsung dibawa ke RT atau polisi gitu. Gitu Pak, Pak. Kan betul. Betul ya. Terus upaya sampeyan itu. Upaya yang mencontohkan, kayak orang pencuri lah. Ini kok dampaknya negatif ini. Ada yang kemarin nyolong dampaknya negatif, kok di penjara, diapakno. Kan kok hari bagi keluarga itu kok disinisin lah, kok dipermalukan. Loh, ada ikra, kok ada gini loh. Jadi Ya, sudah ya? Ya. Ya, terima kasih banyak anak-anak yang sudah melaksanakan kegiatan belajar presentasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, tapi tetap semangat ya. Tepuk tangan yang meriah. Jadi hari ini kita memahami hakikat sistem hukum di negara Indonesia ya. Setiap perkara-perkara apapun yang terjadi baik itu di dalam keluarga, di masyarakat ya, berbangsa dan bernegara, kita harus menempuh perkara-perkara itu harus kita tempuh dengan jalur hukum ya. Kita tempuh dengan jalur hukum, jangan melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri ya. Main hakim sendiri itu kan sifatnya emosional. Kita menjadi warga negara Indonesia, kita harus tetap bersikap rasional, jangan emosional ya. Jangan main hakim, jangan main hakim sendiri ya. Bahwa negara
hukum. Ya, ada kepolisian, ya, ada kejaksaan, ada kehakiman, dan ada peradilan-peradilan yang lain. Itu fungsinya adalah untuk menegakkan hukum, ya, menegakkan hukum agar supaya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke berapa? Kelima, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan ditutup dengan kata-kata menutup, ya. Silakan ditutup dan kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok pertama, ya. Kelompok pertama, dan besok pertemuan yang akan datang dilanjutkan kelompok kedua. Gitu, ya. Terima kasih kelompok pertama sudah menyampaikan materi pada bab 3 ini, hakikat sistem hukum di negara kita, di negara Indonesia. Sekian, wassalamualaikum.